Yang ketiga yaitu nakiratan ghairu maksudatin. Nakirah tapi ghairu maksudah. Ini juga sudah kita jelaskan kan? Isimnya nakirah tapi tidak tertentu yang kita panggil. Kaqaulil a'ma, seperti ucapan orang yang buta. Ya rajulan khudh biyadi, wahai lelaki, peganglah tanganku. Dia buta dan di sekelilingnya banyak lelaki. Lalu dikatakan ya rajulan, wahai lelaki. Lelaki di sini tidak tertentu apakah lelaki si A, B, C atau siapapun. Tapi siapapun di situ yang mendengar ucapannya atau yang mau menolongnya, nah, dikategorikan sebagai nakirah ghairah maksudah. Nakirah yang tidak tertuju. Seperti ucapan yang buta, ya rajulan khudh biyadi. Baik. Kita masuk pembahasan selanjutnya, yaitu al-mufradul ma'rifatu. Kalau huruf nidaiyah setelahnya ada isim mufrad dan dia ma'rifah, maka yubna ala ma yurfa'u bih. Maksudnya di sini isim mufrad, isim yang bukan mudhof. Jadi mufrad itu ada banyak antonimnya, lawan katanya. Ada mufrad lawan katanya musanna jamak, ada mufrad yang lawan katanya jumlah, ada mufrad yang lawan katanya adalah mudhof. Dan ini yang dimaksud dengan mudhof di sini, yang dimaksud dengan mufrad di sini yaitu lawan kata dari mudhof atau syabih bil mudhof. Jika munadaknya dalam bentuk mufrad dan dia ma'rifah, yubna ala ma yurfa'u bih. Dia dimabnikan sebagaimana tanda rafa'nya. Contohnya ya Zaidu. Dikarenakan rafa' Zaidun dengan dhammah, maka dibaca mabni dengan dhammah ya Zaidu. Wa ya Zaidani, dikarenakan musanna rafa' dengan alif, maka mabninya juga dengan alif ya Zaidani. Ya Zaidunya, ya Zaiduna dengan waw. Kemudian dan di antara yang dimabnikan sebagaimana tanda rafa'nya adalah ya rajulu. Kalau ya rajulu lil muayyan, untuk nakirah yang muayyan, nakirah tapi sudah ditentukan mana isim nakirah yang kita panggil. Misalnya laki di depan saya dan saya melihat dia, saya katakan ya rajulu. Beda tadi sama yang buta tadi ya kan? Ya rajulan khudh biyadi. Fahim? Ada pertanyaan? Kemudian pembahasan selanjutnya. Fasal. Wa taqulu ya gulami bisalati. Engkau ucapkan boleh pada kata ya gulami. Halaman berapa? Di buku mana nih Pak? Kalau yang di buku putih nggak tahu apa ya. Tapi kalau yang di buku anak halaman 300. Bab maf'ul. Bab maf'ul. Dikasih tanda nanti. Oke. Kemudian untuk ya gulami bisa dengan 3 harokat. Bisa kita baca ya gulamu, ya gulami, ya gulama. Wabil ya'i fathan wa iskanan. Kemudian boleh ditambahkan ya, berarti ya gulami. Fathan, boleh ya-nya difathahkan ya gulamia. Ya kan, seperti firman Allah Ta'ala apa? Qul ya ibadiyah. Qul ya ibadiyah. Ya-nya difathahkan. Wa iskanan boleh juga disukunkan ya ibadi, ya gulami. Atau wabil alif bisa juga dipakai alif ya gulama, ya gulama. Setelah mim ada alif. Berarti ada berapa yang boleh di sini? Yang pertama ya gulami, yang ya gulamu, ya gulama. Ini 3.
Kemudian dengan ya, apakah ya-nya fathah atau sukun? Ya gulami, ya gulamia. Kemudian yang keenam bil alif, ya gulama. Berarti ada 6 ya kan? Ada 6 bahasa lugah untuk jika munadaknya dalam bentuk mudhof kepada ya'ul mutakallim. Kemudian pembahasan selanjutnya, Fahimtum, ada pertanyaan? Wa ya abati, wa ya ummati, wa ya bana ummi, wa ya bana ammi. Bi fathin wa kasrin. Boleh difathahkan, boleh dikasrahkan. Ya abati bisa, ya abata bisa juga. Ya ummata, ya ummati. Kemudian wa ilhaqul alif. Boleh diikut sertakan alif. Berarti apa? Awil ya'i atau ya, diikut sertakan ya. Lil awalaini, untuk dua isim yang kita sebutkan tadi. Dan ini qabihun, tidak baik. Misalnya ya abata, setelah tanya ada alif. Atau dengan ya abati, ya ummata, ya ummati. Kemudian walil akharaini dhaifun. Mengikut sertakan alif dan ya untuk dua yang terakhir, yaitu ibna ummi sama yabna ammi, ini dhaif, lemah. Jadi yabna ummi pakai ya, atau yabna umma pakai alif, ini dhaif. Yabna ammi, yabna amma. Hal fahimtum? Ana ulangi ya. Ya abati bisa, ya abata bisa. Kemudian untuk ya abati pakai ya atau pakai alif, ya abata, ini qabih. Mana qabih? Jelek, ya kan? Jelek. Hal fahimtum? Indakum soal? Ustadz, Iya. Afwan Ustadz, ketinggalan Ustadz. Itu boleh semua ya abati, ya abata. Ya abadi, ya abata. Kenapa, Pak? Uh, ini dimudahkan dengan yang mutakalim Ustadz, ya abati. Kalau dimudafkan ke ya'ul mutakallim seperti yang tadi, qabih. Ini Oh, khusus lafaz abu ya, abu, ummu sama ibnu yang dimudafkan kepada atau am. oh ini Ini khusus untuk khusus. ini aja. Ya, kalau yang bebas tadi, yang sebelumnya yang anu contohkan tadi, ya gulami, itu bisa kita baca ya abu, ya aba, ya abi, ya aba, ya abi. Oh Nah, ya. khusus yang lafaz abu, kalau dimunadakkan, inilah hasilnya. Ya abati, ya abata, ya ummata, ya ummati, ya bana ummi, ya bana ammi. Ya bana umma bisa juga ya bana amma. Tapi yang sering kita jumpai apa? Ya abati, ya kan, dalam Ya. surah apa? Maryam kalau nggak salah. Ya abati atau ya abi. Yang kobi Ustadz, Yang qabi kalau ditambahkan alif dan ya pada lafaz ya abati yang tadi. oh iya, iya. Itu tanya tambahannya, ya abati tanya tambahan atau ya ummati tanya tambahan. Dan ini khusus juga masuk ke abu atau ummu. Nggak boleh ya gulamati, gulam ditambahkan ta. Yang boleh pada lafaz abu sama ummu ditambahkan ta. Oh, Ustadz. Kemudian fasal selanjutnya, yajri ma ufrida, diberlakukan jika ufrida, munadaknya mufrad.
au udhifa. Nah, ini agak susah. Jadi diartikan dulu. Nanti dijelaskan, ditulis artinya. Wa yajri ma ufrida. Diberlakukan untuk yang munada mufrad. Au udhifa atau munada yang mudhaf. Makrunan bi al, yang mudhafnya digandengkan dengan alif lam. Min na'til mabni. Kemudian setelahnya ada na'at al-mabni yang munadanya mabni. Jadi munadanya mufrad dan dia mabni. Yang mana ini? Dari yang 5 jenis munada. Karena ada 5 jenis munada. Yang pertama mudhaf, yang kedua syabih bil mudhaf, yang ketiga nakirah ghairu maksudah. Ini mansub. Adapun yang mabni nakirah maksudah dan mufrad alam. Berarti di sini al-mabni yang mufrad yang alam. Sama pembahasan satu lagi nanti di bawahnya yang nakirah maksudah. Yang 5 ini diingat ya supaya nyambung nanti untuk pembahasan selanjutnya. Kalau nggak paham yang 5 lebih susah lagi untuk selanjutnya. Paham ya? Apa Ustaz, ulangi Ustaz yang 5 Ustaz. Yang 5 di pertemuan sebelumnya kalau nggak salah. Yang tadi kita baca. Yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga itu mansub. Apa saja? Yang pertama, mudhaf. Yang kedua, syabih bil mudhaf. Di matanya ada. Wa innama yunsab mudhafan itu. Iya, Yang Ustaz. kedua, mudhaf. Yang ketiga, nakirah ghairu maksudah. Adapun yang keempat dan yang kelima, mabni. Yang pertama adalah apa? Mufrad alam, ya kan? Yang kedua, nakirah maksudah. Nah, kita baca lagi. Wa yajri ma ufrida. Diberlakukan untuk yang mufrad yaitu mufrad alam au udhifa atau udhifa makrunan bi al, yaitu mudhaf tapi digandengkan dengan alif lam min na'til mabni, dari na'at kemudian mabni. Wa ta'kidi atau setelahnya ada taukid. Wa bayani atau atof bayan. Kalau atof bayan itu mirip seperti badal, tapi lebih spesifiknya contohnya seperti laqab, gelar, misalnya Ja'a Zaidun Abu Hafsi misalnya kunyah, atau laqab Ja'a Zaidun Kurzun, itu bayan. Kemudian wanasaki atau ataf nasak. Ataf nasak itu ataf huruf wa, au, summa, fa, dan yang lainnya. Al-makruni bi al, yang digandengkan dengan alif lam, maka ala lafzihi, ataf tersebut atau na'at tersebut atau taukid tersebut mengikuti munada sesuai dengan lafaznya. Au mahallihi, atau mahalnya, di mahalli nasbin ya kan kalau munada. Wa ma udhifa mujarradan, dan apa yang dimudhafkan mujarradan tanpa alif lam. Mujarrad itu artinya kosong, maksudnya kosong dari alif lam. Maka ala mahallihi, maka dia mengikuti kepada mahalnya saja, bukan kepada lafaznya. Kalau tadi yang pertama ala lafzihi ya kan, kepada lafaznya. Adapun kalau mudhafnya tanpa alif lam, maka mengikuti kepada mahalnya. Sampai situ dulu untuk pembahasan munada yang pakai yang setelahnya ada na'at, taukid, atau bayan, atau atof huruf. Nah, kita jelaskan wa yajri ma ufrida, diberlakukan untuk yang mufrad al-alam. Kemudian au udhifa makrunan bi al, atau dimudhafkan tapi beralif lam. Contohnya ya Zaidu, ini kan mufrad alam, ya kan? Ya Zaidu mabni alat dhammi fi mahalli nasbin. Ya Zaidu
mabni ala dhammi fi mahalli nasbin karena dia munada mufrad alam. Kemudian min na'tin, ada naatnya. Misalnya kita kasih naat ya Zaidu al-jamilu misalnya. Al-jamilu. Kita baca dengan rafa. Dikarenakan kata beliau di sini ala lafzihi. Dikarenakan Zaidu harokatnya dhammah secara lafaz, maka boleh kita baca al-jamilu. Dhammah juga sesuai dengan Zaidu. Au mahalli, atau bisa juga diikutkan sesuai mahalnya. Ya Zaidu mabni ala dhammi fi mahalli nasbin karena dia munada. Maka boleh juga kita baca ya Zaidu al-jamila. Al-jamila mengikuti Zaidu sebagaimana fi mahalli nasbin, sama-sama nasab. Paham Tom? Jadi kalau yang Ya. boleh jamilu, boleh jamila, Ustaz. Iya, kalau al-jamilu dia ngikut ke lafaz Zaidu. Kalau al-jamila dia ngikut ke mahalnya Zaidu fi mahalli nasbin. Oh, no, Ustaz. Itu kalau naatnya beralif lam. Ini kita membahas yang ada alif lamnya ya. Ya Zaidu al-jamilu, bukan ya Zaidu jamilu tanpa alif lam, bukan, tapi yang ada alif lamnya ya Zaidu al-jamilu. Wa ta'kidi atau taukid. Kalau taukid ya tinggal diganti lafaznya. Misalnya ya Tamim, ya Tamimu ajma'una. Wahai Bani Tamim semuanya. Ajma'una bisa dengan rafa waw dikarenakan Tamim dia mabni ala dhammi. Kemudian bisa juga wa ajma'in. Ya Tamimu ajma'in, wahai Bani Tamim semuanya. Ajma'in ditaukidkan kepada mahalnya Tamim. Sama ya seperti yang tadi. Wa bayani atau bayan. Contohnya tadi apa? Laqab, ya kan? Ya Sa'idu kurzun. Bisa juga ya Sa'idu kurzan. Kemudian wafin nasag, ataf nasag yang ada hurufnya. Misalnya ya Zaidu ya Zaidu warrajulu, atau bisa juga warrajula. Kalau rajulu diatofkan kepada lafaznya Zaidu, kalau ar-rajula diatofkan kepada mahalnya Zaidu. Paham Tom? Nasak ini atof, Ustaz. Apa? Nasak ini apa artinya, Ustaz? Atof gitu. Atof nasak, atof yang biasa kita jumpai huruf atof, Mbak. Oh, yang wow gitu, Ustaz. Waw au summa fa. Oh. Kalau atof bayan, kalau kita lebih mudahkan bahasanya badal. Oh iya, Ustaz. Sampai di sini paham? Kalau Insyaallah. paham biar kita lanjut. Kemudian qala al-muallif wa na'tu ay ala lafzihi. Adapun kalau naatnya lafaz ayu, maka dia ngikut ke lafaz munadanya. Misalnya ya ayyuhan nabiyyu, ya kan? Ya ayyuhan nabiyyu, bukan ya ayyuhan nabiyya, tapi dia ngikut ke lafaznya ya ayyuhan nabiyyu. An-nabiyyu diikutkan kepada ayyu. Wal badal wal mansub, juga mansub itu atof nasak yang tadi yang pakai huruf waw atau au atau summa atau fa. Al mujarradu yang tanpa alif lam. Nah, ini. Kalau yang tanpa alif lam kal munada al mustaqilli mutlaqan. Kalau yang tanpa alif lam yang kita sebutkan tadi, yang dari naat, taukid atau bayan atau nasab, kalau tanpa alif lam yang ini ya, yang naat ya, yang naat kemudian yang atof nasak yang dengan huruf waw. Bukan semua ya, kalau badal kan bisa tadi tanpa alif lam. Tapi kalau yang atof naat kemudian atof nasak dia tanpa alif lam, maka kal munada al mustaqil mutlaqan. Atofnya atau naatnya dia seperti munada
Bagaimana bentuk munada pada aslinya, seperti itulah harokatnya. Kita kasih contoh ya. Misalnya, ya Umarum, wahai Umar. Kemudian diberikan naat dalam bentuk apa namanya? Tanpa alif lam. Tanpa alif lam. Contohnya, ya Umaru, mana sih naatnya? Ya Umaru Fatiro. Ya Umaru Katibu. Katibu. Kalau mudhof misalnya ya Umaru sahiba Zaidin. Dikarenakan kalau mudhof dia mansub ya kan. Kalau yang ataf nasab misalnya ya Umaru wa aba Abdillah. Setidaknya 80% ya kan atau 70% dari yang kita baca tadi bisa dipahami. Atau Ustadz, yang mungkin ya yang sering-sering kita jumpai bisa dipahami. Ustadz yang ini Ustadz, yang ke 7 Ustadz, mujarradu kal munada wa mustaqilli mutlaqon. Itu bisa jelaskan Iya, lagi Ustadz? iya. Itu yang terakhir tadi ya. Kal munada al mustaqil mutlaqon. Jadi kalau ada munada kemudian setelahnya ada naat tanpa alif lam naat tersebut atau badal atau pakai atof nasak yang pakai huruf tadi tanpa alif lam, maka naatnya atof nasaknya badalnya di i'rab sebagaimana dialah yang menjadi munada. Contohnya tadi seperti yang katakan, ya Zaidu. Kemudian kita berikan naat yang tanpa alif lam. Misalnya naatnya apa? Jamilu. Ya Zaidu Jamilu. Mengapa Jamilu kita baca dengan dhammah dan tanpa tanwin? Dikarenakan dia di i'rab seperti dialah munadanya. Ya Jamilu. Paham? Atau contoh yang lain pakai atof nasak. Ya Zaidu wa Abdullahi. Wahai Zaid dan Abdullah. Nah, Abdullah ada waw di situ kan, ada waw atof nasak. Maka Abdullah dikarenakan kalau dia yang menjadi munada dibaca mansub, maka dalam hal ini juga dibaca mansub. Ya Zaidu wa Abdullahi. Seolah-olah dialah munadanya. Walaka fi nahwi. Dan boleh bagimu pada contoh ya Zaidu Zaidal ya'malati. Wahai Zaid, Zaid pemilik unta pekerja. Unta-unta yang dikerjakan. Fathuhuma boleh difathahkan keduanya au dhammul awal atau yang pertama didommahkan. Nah, isyarat di sini pada kata fathu dan dhammu isyarat bahwasanya mabni kan, fathu untuk mabni. Yang untuk mu'rab itu apa? Fathatu pakai tambah butuh ya kan? Atau dhammu juga mabni. Yang mu'rab itu apa? Kalau ditambah tambah butuh ya dhammatu. Nah, boleh difathahkan keduanya. Ya Zaida Zaidal ya'malati. Kedua-duanya fathah. Atau yang pertama itu dhammah. Ya Zaidu Zaidal ya'malati. Secara arti sama saya. Apa? Secara arti sama kan? Sama, Pak. Ustadz, bisa diulang yang terakhir ini Ustadz? Yang mana itu? Ya Zaidu, Zaidan. Apa itu Oh, Ustadz? Kenapa dua ya. kali Ustadz? Kenapa dua kali? Kenapa dua kali? Ya, diantaranya taukid. Kalaupun dalam bahasa Indonesia kan sering juga. Wahai misalnya, wahai Pulan. Pulan bapaknya si ini ya misalnya kan. Oh, hanya taukid aja ya Ustadz ya? Iya, pengulangan.
Dan kaedahnya boleh difathahkan keduanya atau yang pertama didommahkan mabni ala dhammi, yang keduanya mabni ala fathi. Tapi secara mahal dia mansub ya Ustaz. Yang mana Pak? Yang mana Bang? Yang pertama, ya Zaidu. Iya, selalu fi mahalli nasbin kan kalau dia mufrad alam. Nah, Ustaz. Kemudian fasal selanjutnya. Ini masih munada ya, agak panjang munadanya. Wa yajuzu tarkhimul munadal ma'rifah. Boleh ditarkhim untuk yang munada ma'rifah. Ma makna tarkhim? Tarkhim maknanya wa huwa hazfu akhirih takhfifan. Menghilangkan huruf terakhir pada suatu isim yang munada tersebut takhfifan dalam rangka untuk takhfif, meringankan. Fadut ta'i mutlaqan, untuk yang ada ta di akhirnya, di akhir isim tersebut, maka secara mutlak bisa dihilangkan. Contohnya ya tolhu, asalnya kan ya tolhatu, tolha pakai ta marbuthah. Bisa ditakhim, dihilangkan. Ya tolhu, istilahnya takhim. Atau ya subu. Ini asalnya apa nih? Ya subu. Subatu bukan? Ya subatu. Ya subatu asalnya. Yaitu jamaah. Ya subatu bisa dihilangkan tunya jadi ya subu. Wa ghairuhu, adapun selainnya, maksudnya apa selainnya? Selain yang ada ta marbuthahnya di akhir. Adapun selain yang ada ta marbuthahnya di akhir, maka bisyartin, bisa dihilangkan tapi syaratnya ada. Yang pertama, dhammihi. Dia yang mabni ala dhammi. Berarti apa itu? Mufrad alam kan? Nggak mungkin mudhaf. Kalau mudhaf dia mansub. Ini dhammihi, berarti dia mufrad alam yang mabni ala dhammi. Syarat yang kedua, alamiyatihi, alam. Mufrad alam. Yang ketiga syaratnya, mujawazatihi salasata ahrufin. Lebih dari 3 huruf. 4, 5, dan semisalnya. Contohnya, ya Ja'fu. Asalnya, ya Ja'far. Ya Ja'faru. Dikarenakan terpenuhi 3 syarat. Syarat yang pertama, Ja'far ini adalah mufrad alam kan? Yang mabni ala dhammi. Yang kedua, alamiyati, alam Ja'far. Yang ketiga, lebih dari 3 huruf, Ja'far, 4. Berarti bisa dihilangkan huruf terakhirnya. Ya Ja'fu. Dhamman wa fathan, bisa didommahkan mabni ala dhammi, bisa juga mabni ala fathi. Ya Ja'fu, ya Ja'far. Paham Tom? Berarti hanya ketiga syarat ini aja Ustaz ya baru boleh dihilangkan Ustaz ya. Iya. Kemudian wa yuhzafu min nahwi, dan dihilangkan dari contoh Salman, Mansur, Miskin, harfani, 2 huruf. Kalau tadi kan 1 huruf, huruf yang terakhir. Kalau ini 2 huruf yang terakhir. Contohnya tadi Salman, berarti jadi apa? Ya Salmu. Ya Salmu. Atau ya Salma dengan fathah. Ya Mansu, tanpa waw ya. Ya Mansu. Ya Misku. Dihilangkan nun dan alif. Kemudian dihilangkan waw dan ro-nya. Miskin dihilangkan ya dan nun, jadi ya Misku. Wa min nahwi, dan pada contoh ma'di karib, al kalimatu tsaniyah, dihilangkan kata yang kedua. Ma'di kata yang pertama, karib kata yang kedua. Dihilangkan kata yang kedua, jadi ya Ma'di. Ya Ma'di. Kalau Marwan jadi apa? Ya Marlu. Ini Ma'adi Kariban nama orang Ustaz. Ma'di karib tidak. Hilang huruf Ma'di kedua. karib itu nama, iya nama. Hilang Nama kalau nggak karibannya, salah Ustaz. ada di sanad hadis Arba'in Nawawi kalau nggak salah, Ma'di karib.
An Ma'di Karib. Kalau nggak salah ada nama di sanad hadis Arba'in Nawawi yang ke-40-an. Ya Hamzatu, ya Hamzu. Ya kan? Ya Sulaimanu, ya Sulaimu. Cukup dulu lah ya. Iya Ustaz, agak berat nih Ustaz. Harus diulangi itu, harus diulangi. Di murojaah. Gimana Bay? Kita lanjutkan atau berhenti Bay? Ya. Tambah lagi Cukup, nanti, cukup, banyak lagi nanti ya kan. cukup. Nanti terlalu banyak nggak tahu. Cukup lah. Iya. Apa itu perkataannya? Jika diambil ilmu banyak, maka banyak yang lupa, ya kan? Jika diambil ilmu sedikit, sedikit yang lupa. Apalagi hujan-hujan Ustaz ya. Tapi bukan kayak gitu ya. Kalau tidak ada yang diambil, nggak ada yang lupa. Nggak tahu ya, Ustaz, kalau nggak ada yang diambil. Iya. Baik, kita cukupkan. Naktafi bihadzal qadar. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.